Presentasi dulu, saya presentasi sekitar 30 menit lah ya, karena bentar lagi juga maghrib ya. Nah ini ya Janu ya, markas besar apa ini di slide nomor 6 ya. Jadi slide nomor 1 sampai 5 saya rasa ya sudah paham semua, bukan sudah paham ya, bisa disimak di kajian di YouTube ya, disimak di sini ya. Nah ini ya YouTube-nya guys, ini dia udah saya bikinin tuh ya. Nah disimak lagi semua ya, mulai dari pengertian hukum pajak ya, ini slide 1 ya, slide 2 tentang hukum pajak semua ya, sampai slide 4 di sini udah saya terangin ya, udah saya jelasin. Nah nanti kalau belum jelas ya, komen di YouTube-nya ya. Nah, jangan lupa di like juga ya. Siapa tahu kan rame nanti YouTube saya kan, gitu ya guys ya. Dengeran suaranya ya, dengeran lah kalau saya ngomong gede suaranya. Nah ya, Pak Tupas ya, rajin nih Pak Tupas nih, biasanya nanya-nanya terus. Nah jadi gitu guys ya, kita udah jauh nih perjalanan kita ya. Jadi rencana saya ya untuk hukum pajak ini, nah ini ya, nanti kita kuasain KUP, ketentuan umum perpajakan, sampai nanti terakhir ya, saya ingin teman-teman menguasain yang namanya upaya hukum ya, keberatan banding dan upaya hukum PK di sini nanti ya pertemuan terakhir. Tapi nanti kalau sempat, makanya ini saya percepat ya. Nah, kita bahas nanti tentang materi-materi hukum materialnya ya, yaitu misalnya bagaimana PPN ya. Nah, ini sih sebenarnya di luar dari target saya ya, dan makanya ini saya percepat nih ya, saya percepat. Nah, untungnya saya punya rekaman, jadi teman-teman nggak usah nggak usah live terus sama saya, cukup ngelihat dari rekaman cukup lihat dari uploadan saya di YouTube ya, gitu ya. Nah itu udah enak tuh ya. Antonio, wah ini Pak Antonio nih, mantap nih, gabung boleh lah, siapa aja boleh ya. Gitu ya guys ya. Jadi hukum gitu kita. Nah jadi sekarang kita masuk di sini ya, pajak internasional ya guys. Pajak internasional. Nah ini yang ingin ini penting banget ya, karena nanti kita kaitannya ya dengan asas-asas yang sudah kita pelajarin sebelumnya ya, yaitu asas, ada kan asas-asas yurisdiksi ya guys. Masih ingat ya asas yurisdiksi? Asas yurisdiksi itu adalah kewenangan negara untuk memajaki. Nah ini kemudian menjadi permasalahan guys ya, ketika nanti ya ada kaitannya ya dengan ya subjek pajak maupun objek pajak yang bersumber ya dari luar negeri. Nah di sini akan ada nanti yang namanya double taxation ya, akan ada yang namanya double taxation. Di sini juga nanti akan ada seolah-olah semacam perebutan gitu ya, perebutan ataupun sengketa ya, ataupun konflik of interest ya, adanya konflik kepentingan di antara negara-negara untuk memajaki. Nah, sebenarnya itu guys. Jadi yang dimaksud dengan pajak internasional ini ya, studi perpajakan yang khusus mempelajari tentang PPH guys ya, PPH. Ini salah satu pengertian dari Dr. Mansuri ya. Tapi nanti kita lihat pengertiannya banyak ya. Pengertiannya banyak. Nah, ini ada cukup banyak slide ya, sampai 51 slide ya. Saya kira sih nanti sempatnya aja ya, sempatnya aja, mungkin nanti ya nggak sampai semuanya saya terangin itu ya guys ya. Nah di pajak internasional juga nanti tadi ya, selain permasalahan konflik ya, konflik of jurisdiction ya, konflik jurisdiksi, konflik kewenangan ya, karena antara prinsip pemajakan itu macam-macam ya. Kemarin kan kita kenal yang namanya asas domisili ya nggak, asas apalagi tuh, asas kewarganegaraan atau kebangsaan, masih ingat ya. Satu lagi asas teritorial, ada lagi satu lagi ya, asas domisili, kebangsaan, teritorial. Oh iya, tiga itu ya, domisili, kebangsaan, dan teritorial. Nah itu kan masing-masing negara beda-beda guys ya, beda-beda. Nah nanti dapat kita kasih contoh ya, misalnya ada ya
warga negara Indonesia punya toko lah ya, punya usaha ya di luar negeri ya, misalnya di Australia ya. Nah, ya Australia pasti dia memajakin tokonya itu ya. Artinya keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh si pemilik toko dipajakin sama orang Australia. Dia bikin undang-undang peraturan perpajakannya sesuai dengan kepentingan Australia. Nah, di Indonesia ya, nah, karena dia misalnya warga negara Indonesia, nah, Indonesia juga berkepentingan ya, nah, diwajibkan untuk membuat misalnya pelaporan SPT ya, termasuk melaporkan seluruh kekayaannya, seluruh penghasilannya, baik yang didapatkan di dalam di negeri Indonesia maupun yang didapatkan di luar negeri. Nah, ini kan berpotensi tadi ya menimbulkan adanya double taxation. Itu salah satu contoh yang sederhana ya guys. Nanti banyak lagi guys contohnya guys. Jadi memang perpajakan internasional ini sekarang lagi ngetren, lagi booming. Sebenarnya ini sudah panjang sekali perjalanannya ya. Nanti kita bahas ya, mulai dari sejarahnya juga ada ya, yaitu dimulai dari ya zaman perang ya, zaman perang dunia dulu ya, zaman perang dunia 1, zaman perang dunia 2 ya. Nah, disitulah muncul kebutuhan adanya hukum pajak internasional. Tapi di sini perlu dipahamin guys ya, yang memajaki itu bukan internasional ya, tetap yang memajaki itu adalah hukum domestik ya. Tapi kemudian ya hukum domestik ini ya tunduk ya, bukan tunduk ya, bersepakat gitu ya, bersepakat dengan negara lain gitu ya, pihak-pihak ini kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka mencari solusi gitu ya, win-win solution atas solusi pemajakan. Nah, kira-kira gitu ya guys. Nah, kemudian juga nanti kaitannya dengan perdagangan internasional. Nah, jadi memang luas sekali ya. Tidak hanya masalah pajaknya yang internasional, juga nanti kaitannya dengan perdagangan internasional. Karena di sini nanti kita lihat di sini ada orang pribadi atau badan ya, yang sebenarnya melakukan perdagangan internasional, ya, baik itu perdagangan jasa maupun perdagangan barang ya. Dan di situ ada ya perpindahan ya, ada perpindahan ekonomi ya dari satu negara ke negara lain ya. Dan di situ nanti akan menimbulkan konflik-konflik ya, konflik-konflik pemajakan gitu ya guys. Nah, ini mungkin saya jelaskan pengertian aja dulu ya. Kalau kasus-kasusnya nanti bisa kita ceritakan sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, jadi yang kita harus pahamin guys, bahwa sekarang ini perkembangan ya dunia ya, globalisasi gitu kan. Jadi memang menghendaki adanya perdagangan internasional ya. Tidak mungkin satu negara itu bisa ya mencukupi ya kebutuhannya dengan secara mandiri. Dia membutuhkan ya pasti ya hubungan ya perdagangan internasional dengan negara lain ya. Nah, juga investasi guys ya. Sekarang masuknya dana itu ya, akan menggerakkan perekonomian ya, akan menggerakkan perekonomian. Itulah nanti mengapa ya dibutuhkan kebijakan pemajakan internasional guys. Nah, kita lihat di sini guys. Nah, di sini ada kebijakan ya, kebijakan pemajakan di bidang ya internasional, di bidang perdagangan dan arus ya internasional ya, arus dana, arus investasi internasional. Jadi memang di sini ya tren atau kebijakan ya, atau politik hukumnya lah gitu ya, politik hukumnya ya, bahwa tujuan daripada kebijakan pemajakan di arus internasional ini adalah pada dasarnya yang pertama yang harus dipahamin bahwa pelaksanaannya itu tetap menggunakan pemajakan ya dalam negeri. Nah, cuma diperluas gitu ya. Tetap hitohnya gitu ya, dasarnya itu adalah memajaki penghasilan dalam negeri, tapi nanti diperluas gitu ya, diperluas. Nah, kemudian juga asasnya, prinsipnya yang kedua adalah adanya ekualitas ya, ekualitas atau keadilan ya di dalam hal wajib pemajakan, wajib pajak atas objek yang sama ya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ada di sini ya prinsip ekualitas ya, prinsip keadilan ya, atau prinsip non diskriminasi ya, sama seperti prinsip perdagangan internasional pada umumnya, dan juga prinsip netralitas. Inilah
yang dianut gitu ya, yang dianut ya sebagai filosofi dari kebijakan pemajakan atas arus internasional, arus uang ya maupun arus modal ya, termasuk juga arus barang ya. Jadi ini juga berlaku ya di dalam misalnya nanti kalau kita bicara tentang hukum perdagangan internasional ya gitu guys ya. Pak, nah ini nih ya, mungkin keluar nih Pak, mungkin nggak Pak dalam pajak internasional terjadi transparansi dalam data subjek? Ini sedang diusahakan ya. Wah, Pak Anton ini luar biasa nih pertanyaannya ya, menohok terus ya